An Abi Sulaiman Ad-Darani annahu qala, dari Abu Sulaiman Ad-Darani annahu, sesungguhnya beliau qala pernah mengatakan, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al khawfu minallahi ta'ala. Asal pokok kulli khairin, segala kebaikan fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat, al khawfu, yaitu rasa takut, minallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Jadi ternyata pokok daripada segala kebaikan dunia dan akhirat itu adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi rasa takut bukan kepada makhluknya, bukan kepada ciptaannya, tetapi kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati para KM serta jajarannya, para asatidzah, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat qudrah iradah serta limpahan karunia-Nya kita pada kesempatan pagi hari ini masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita dengan kasih sayang dan juga rahmat-Nya, yang mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam ayat makrunan bita'alim semoga tercurah limpah pada Faduka Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih dalam kitab Nasaihul Ibad. Sekarang menginjak kepada maqalah yang ke-53.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu wal khamsuna. Maqalah yang ke-53 ini akan menceritakan tentang pokok dari segala kebaikan dunia dan akhirat. Pokok dari segala kebaikan dunia dan akhirat ini penting sekali. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan lebih-lebih nanti di akhirat, karena kita mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. An Abi Sulaiman Ad-Darani annahu qala, dari Abu Sulaiman Ad-Darani, annahu sesungguhnya beliau qala pernah mengatakan, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al khawfu minallahi ta'ala. Asal pokok kulli khairin, segala kebaikan fid dunya di dunia wal akhirati dan di akhirat, al khawfu yaitu rasa takut minallahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Jadi ternyata pokok daripada segala kebaikan dunia dan akhirat itu adalah rasa takut kita kepada Allah subhanahu ta'ala. Jadi rasa takut bukan kepada makhluknya, bukan kepada ciptaannya, tetapi kepada Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Jadi pokok kebaikan itu adalah memiliki rasa takut yang setakut-takutnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal khawfa minallahi ta'ala muhawilus sahifata fayaj'aluha bil yamini bada'an hauta ila shimal. Fa innal khawfa, maka sesungguhnya rasa takut minallahi ta'ala kepada Allah ta'ala itu muhawilun, bisa memindahkan as-sahifata, buku catatan amal kita, fayaj'aluha fil yamin, maka bisa dipindahkan fil yamin ke sebelah kanan, bada'an hauta ila simal, setelah dipindahkan dari sebelah kiri. Karena kita tahu ketika kita mendapatkan buku catatan amal yang sebelah kiri berarti buruk. Tuh ya, catatan amalnya banyak yang buruknya daripada yang bagusnya. Nah itu dengan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa berpindah. Itu ya, dari asalnya sebelah kiri berpindah kepada sebelah kanan, maka selamatlah kita gitu. Itu dikarenakan kita memiliki rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ya, Masya Allah. Yang selain kata takut itu dikatakan taqwallah, itu ya, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang memiliki ketakwaan itu sebenarnya orang yang super takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falil abdi fi hali salamatihi minal maradi ayyakuna khaifan raji'an liyajzarahul khawfu minal ma'as. Walil abdi, bagi seorang hamba, fi hali salamati, dalam tingkah selamatnya, minal maradi, dari rasa sakit, dari sakit, ayakuna khaifan ra'ijan, ayakuna supaya dia khaifan takut, rojian dan mengharapkan, dia jazarahul khawfu minal ma'as, supaya dia terhindar dirinya daripada perbuatan-perbuatan maksiat.
Karena ada nih di antara orang yang ketika dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, yang teringat kira-kira kalau kita lagi sakit apalagi sakitnya parah ya, kira-kira yang terbesit di dalam benak kita apa Pak? Yang ada dalam diri kita kematian Pak. Itu ya. Makanya kita berharap setelah nanti kalau seandainya Allah bisa membuat diri kita sembuh lagi, pasti dalam hati kita akan menjauhi kemaksiatan, dosa-dosa, perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa yang membuat kita sakit itu ternyata dosa dan kesalahan kita. Itu ya. Jadi dosa-dosa dan kesalahan kita, Masya Allah. Makanya ini harus jadi pelajaran buat kita semuanya. Tinggalkan maksiat, tinggalkan perbuatan dosa biar diri kita sehat. Itu ya. Ini kadang orang apa hubungannya katanya sehat dengan sakit, justru gitu ya. Perbuatan dosa itu harus dibersihkan. Allah saking sayangnya ke kita, saking sayangnya ke kita, maka Allah bersihkan dosa-dosa kita, kemaksiatan kita dengan jalan yang namanya sakit. Gitu ya. Jadi sakit itu bisa jadi sarana pembersih dosa. Nih ya, apalagi yang sakitnya bertahun-tahun, ya Allah, dosanya itu rontok ya. Asal bisa sabar. Gitu ya Pak, asal bisa sabar. Tapi kalau model tipe kita, tiba-tiba kita kalau disuruh milih antara sakit dan sehat, kira-kira yang milih kita sehat walafiat. Terus nggak inget yang ngasih sehat itu siapa. Ya Allah, makanya sehat mas sehat, padahal mata sehat jarang sekali lihat Quran, yang lihat HP, yang dilihat televisi dan sebagainya. Ya Bu ya, kalau dikasih sakit mata, ya Allah perih banget ini mata. Seandainya nanti sehat lagi saya akan rajin baca Quran gitu kan. Ya Allah, harusnya ke sana. Gitu ya. Tapi setelah kita dikasih sehat lupa lagi janjinya gitu. Ya Allah, itu model kita. Nisyan al-insanu mahlul khata wa nisyanu model kita gitu. Tempatnya salah kita dan lupa. Gitu ya. Tapi ada juga tipe kita itu lupa, emang benar lupa. Ada eto-eto lupa kan gitu ya. Bener gak eto-eto? Pura-pura gitu ya. Eto-eto lupa, pura-pura lupa gitu. Dan emang yang pertama ada lagi yang benar-benar lupa gitu, emang lupa. Dan kalau sudah benar-benar dikasih lupa ya emang lupa. Betul gak? Diingat-ingat juga emang lupa, nggak ingat ya, namanya lupa itu tidak ingat. Gitu. Kalau ingat bukan lupa seperti itu. Nah gitu ya. Jadi harus ada asarnya daripada kita dikasih sakit. Itu apa? Yaitu tekad yang kuat dalam diri kita untuk meninggalkan kemaksiatan itu. Wa yab'asuhur raja ala iktisabil amali salih. Dan harapan itu ala iktisabil amali salih itu jadi membuat kita melakukan amal-amal soleh. Itu jadi kembali lagi ke sana. Jadi Allah kasih teguran gitu ya. Jadi Allah kasih teguran, kita sedang ditegur itu. Dari tadinya kita sehat, terus Allah kasih sakit, kita sedang ditegur Allah. Gitu ya, kita sedang ditegur Allah Subhanahu wa taala. Tuh, supaya kita kembali lagi
untuk melakukan amal-amal soleh. Masya Allah. Maka gunakan sehat yang diberikan Allah, itu ya, pemberian karunia Allah. Sehat itu nggak ada yang bisa ngasih selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus jadi keyakinan ya. Dia harus jadi keyakinan yang menancap di dalam sanubari kita, hati yang paling dalam, bahwa yang memberikan kesehatan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan obat. Awas ya, bukan obat, bukan rumah sakit, bukan dokter saja meninggal, dokter saya bisa sakit dulu kan? Cuma kita itu seorang hamba al-abdu bitakhir disebutnya. Al-abdu bitakhir wallahu bitakdir. Kita seorang hamba wajib berusaha, tetap Allah yang menakdirkan itu. Mas ya? Karena ada orang juga berusaha pengen sehat, itu ya, pengen sehat, tapi juga takdirnya Allah membuat apa? Ditakdirkan untuk meninggal. Ada juga orang berusaha, itu ya, pengen sehat, Allah takdirkan sehat. Yang menakdirkan semua itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita seorang hamba wajib berusaha sebabiah gitu. Itu, tapi jangan jadi sebab itu menjadi intinya. Awas ya. Jadi sebab itu jangan jadi intinya tuh. Jadi salah persepsi jadinya gitu. Padahal yang ngasih sehat itu Allah, terus kita meyakini bahwa yang memberikan sehat itu obat, dokter dan sebagainya. Tetap yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yang memberikan kesehatan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gunakan kesehatan yang Allah berikan, ya, karunia Allah ini yang Allah berikan untuk kita, sehat ini, untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Kita mencari beramal soleh untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Wa ibadatur raji abdul li ghalabati mahabbatillahi fi fawqal khaif wal mulk yagruk baina man yahdimu ittiqa'a baq iqabihi wa ma yuhdimu raja'a karamihi. Ini diibaratkan seperti seorang raja yang memiliki pelayan, yang menghidmah, yang melayani itu ittiqa iqabi. Ada dia melayani seorang raja itu karena takut disiksa gitu. Ada juga ma yahdimu raja'an karami. Ada juga pelayan yang melayani rajanya itu karena apa? Raja'a karami, karena mengharap kemuliaan sang raja tadi. Ada juga yang ketiga ma yahdimu la li syai'in. Ada juga pelayan yang melayani raja itu la li syai'in, bukan karena sesuatu apapun. Ada. Itu ya model kita beribadah kepada Allah. Ada juga dasar landasannya itu apa? Takut siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga kita yang beribadah kepada Allah itu hanya mengharap apa? Raja'a karami, mengharapkan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang paling hebat, gitu ya, kita yang beribadah kepada Allah tidak mengharapkan apa-apa, itu sama sekali bukan karena apa-apa, hanya lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada tingkat-tingkatnya, itunya ada tingkat. Makanya ketika kita melihat orang yang baru belajar taubat ya, belajar beribadah, jangan suka nyinyir. Ini kadang kita nih yang suka apa, ngeledekin orang gitu. Ya Allah, emang ini gagah hujan apa ya? Ada si ya Allah. Pantesan kemarin usum hujan, sekarang terang benderang ya. Ada si Anu tuh kan. Ya Allah, tadinya orang yang mau belajar bertaubat mula-mula itu jadi apa? Kembali lagi dia gitu. Insya Allah. Karena apa? Karena ucapan tingkah laku kita. Makanya hati-hati.
ya. Hati-hati, awas kita berhubungan dengan orang juga, perhatikan ucapan kita, perhatikan sikap kita, tingkah laku kita. Jangan sampai kita itu menjadikan orang lain jadi berbalik lagi berbuat kejahatan, keburukan gitu, karena kita Masya Allah gitu ya. Wa miftahu dunya, dan kuncinya dunia. Nah ini ya, kuncinya dunia itu asyab, apa asyab? Perut yang kenyang. Atubtahu umurud dunya bisyam. Jadi yang membukan urusan-urusan dunia itu adalah perut yang kenyang. Kita kan kerja pengen apa sih kira-kira? Iya, perut kenyangan. Betul gak? Sampai kepala dibikin kaki, kaki dibikin kepala gitu. Karena mencari sesuap nasi kan gitu bahasanya. Dan sebongkah berlian. Itu lagu itu mah. Gitu ya. Betul ya, ternyata ya buat makan sebenarnya. Tetapi itu mah cuma ikhtiar kita, awas ya. Jadi bahasanya alat. Jangan menjadi tujuan. Awas ya, jangan menjadi tujuan. Tujuan hidup apa? Makan. Itu sama aja dengan binatang atau gitu ya. Masya Allah. Waktunya sholat, waktunya puasa, waktunya bayar zakat, waktunya haji, nggak mau gitu ya. Nah itu nggak jauh bedanya kita dengan domba. Gitu. Jadi hidupnya cuma untuk makan, bukan hanya untuk makan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi misi kita di dunia itu ibadah. Jadikanlah semua gerak-gerik kita itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik rupanya dari amal itu emang amal akhirat, ataupun amal itu yang rupanya adalah rupa dunia bisa bernilai akhirat, awas niatnya lillah. Itu ya, niatnya lillah, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa miftahul akhirah. Nah, dan kuncinya akhirat adalah alju, perut yang lapar. Wa tuftahu umur akhirah, yang membuka urusan-urusan akhirat adalah adalah rasa lapar. Makanya baginda Rasul mengajarkan kita dalam seminggu kita belajar untuk lapar. Senin, Kamis itu ya, itu belajar lapar. Kenapa? Untuk membuka akhirat. Ya, membuka akhirat kita itu dengan lapar itu. Karena kalau kita lapar, Pak, Masya Allah, lemes segala-galanya, betul gak? Itu lemes. Kadang perbuatan jahat itu karena kenyang. Ada juga sih yang jadi sumber dari kejahatan itu adalah lapar. Perut yang kosong. Makanya kata Rasul, jaga di atas pusar dan di bawah pusar, karena itu bisa jadi sumber malapetaka. Ya, itu jaga kata Rasul dua hal. Yang pertama di atas pusar, yang kedua di bawah pusar. Karena dua hal itu menjadi sumber kecelakaan seseorang, sumber kerusakan, sumber bencana, sumber kejahatan. Itu ya, yaitu dua hal, itu perut dan juga itu kita, itu ya, Masya Allah. Makanya jaga sebaik-baiknya. Sampai Rasul mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran, hampir kada itu, hampir itu, kepakiran itu, kesusahan itu ya, kelaparan itu, ayyakuna kufran, bisa menjadikan seseorang itu menjadi kafir. Iya, insyaallah. Wal maqalatur rabi'atul hamsun. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kasih sayangnya
dan juga melimpahkan keberkahan untuk kita semuanya, berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan saleha. Hajat-hajat kita, maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul dijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, dan juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.